Pria asal Carolina Selatan dihukum puluhan tahun, penjara usai menembak pacar, memasukkan jasadnya ke mobil korban, lalu membakar mobil itu. Kejahatan ini sangat mengerikan dan membuat Kabupaten Bamberg terpukul, sementara 3 anak dan keluarganya berusaha melanjutkan hidup tanpanya. Kami akan menguraikan bukti penting yang ditinggalkan pembunuh ini. Pesan mengganggu yang dia kirim ke temannya tentang niatnya sebelum kematian mungkin berperan dalam hal ini. Dan ini pertanyaan terbesarnya, bisakah ini dicegah? Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Megan Botteford yang berusia 25 tahun tinggal di Denmark, Carolina Selatan bersama 3 anaknya. Anak-anak mereka berusia 7, 4 tahun, dan 4 bulan saat dia tiba-tiba menghilang tahun lalu. GoFundMe dibuat untuk menghormatinya. Denmark adalah kota kecil dekat perbatasan Carolina Selatan dan Georgia. Departemen kepolisian di sana juga kecil. Jadi ketika Megan menghilang, kantor Sheriff Bamberg County dan Divisi Penegakan Hukum Carolina Selatan, yang juga dikenal sebagai South Carolina Law Enforcement Division, ikut turun tangan. Mereka mulai membantu. Dan cara pihak berwenang diberitahu bahwa Megan bahkan hilang, itulah yang benar-benar membuat merinding. Menurut WRDW, Megan mengirim pesan ke temannya bahwa jika dalam setengah jam tidak ada kabar darinya, temannya harus menghubungi polisi. Karena dia tampaknya takut bahwa pacarnya dan ayah dari setidaknya salah satu anaknya, Jared Davis, akan membunuhnya. Itulah tuduhannya, dan itu yang diklaim penegak hukum benar-benar terjadi. Untuk membahas penyelidikan ini, saya menyambut kembali pengacara pidana dan hak sipil Tyler Bailey di Sidebar. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Tyler. Senang bertemu denganmu. Ini membuatmu merinding, bukan? Seorang wanita tampaknya begitu takut pada pacarnya sendiri, pada kekerasan yang mungkin dia lakukan terhadapnya, sampai-sampai dia mengirim pesan persiapan ini, pesan peringatan ini kepada orang lain. Dan kita tidak akan pernah tahu seberapa serius dia saat itu. Tapi, apakah itu semacam lelucon atau entahlah, firasat mematikan? Ini jelas memberikan petunjuk kepada penegak hukum sejak awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apakah kamu pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Ya, dan kamu sudah tahu, dan sayangnya dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kasus seperti ini, semuanya selalu sangat memilukan. Ya, dan hanya membayangkan ketakutan yang dia rasakan di saat-saat terakhir sebelum kehilangan nyawanya. Anak-anaknya sekarang tumbuh tanpa ibu mereka. Ada anak yang masih berusia 4 bulan. Dan mengetahui itu, saya percaya situasi ini sebenarnya mungkin bisa dihindari. Dia jelas tahu bahwa dia berbahaya, dan itulah sebabnya dia mengirim pesan kepada temannya. Saya rasa pesan yang dia kirim bukan lelucon. Saya pikir dia benar-benar tahu akan nyawanya, dan tragisnya dia dibunuh dan kehilangan nyawanya. Secara hukum, bisakah pesan seperti itu dijadikan bukti di persidangan? Ada aturan hearsay, tapi juga aturan khusus soal pernyataan korban. Apakah itu bisa digunakan untuk membuktikan bahwa dia mengidentifikasi orang yang diduga membunuhnya? Saya rasa itu bisa masuk sebagai pengecualian hearsay. Setidaknya, jaksa pasti akan mencoba apakah dari percakapan lain yang Meghan lakukan dengan orang ini, dia mengirim pesan teks, mungkin sebagai pernyataan menjelang kematian. Ada beberapa pengecualian ini yang bisa memungkinkan, menurut saya, pernyataan ini dijadiin bukti dalam situasi ini. Dan ada dari apa yang saya ketahui tentang kasus ini, dan apa yang sudah saya lihat, ada banyak hal lain yang mengarah pada terdakwa di sini, dan riwayatnya dengan korban. Jadi saya memang melihat ada kemungkinan informasi ini bisa dijadikan bukti, dan bahkan jika tidak, risikonya untuk masuk sebagai bukti sudah cukup besar. Saya akan memberitahu semua orang soal kesimpulan kasus ini yang akan kita bahas. Tapi saya tadi berbicara secara teoritis tentang bagaimana hal itu bisa terjadi, tapi mari kita bahas apa yang terjadi di sini. Megan terakhir terdengar pada Kamis, 24 April 2024 sebelum pukul 10 malam. Dan dia dilaporkan terakhir kali terlihat di Denmark mengenakan kaos abu-abu dan celana piyama Batman ini. Sepupu Megan, Heather, mengatakan kepada WRDW, kutip, teman-teman Megan telah mengirimiku pesan di mana Megan pada dasarnya ketakutan akan hidupnya. Dia bilang ayah anaknya membawa senjata dan jika tak ada yang menghubunginya dalam 30 menit, segera hubungi polisi. Menurut surat pernyataan yang ditinjau media, teman yang diperingatkan Megan soal kemungkinan kekerasan baru melapor ke polisi keesokan harinya. Dan pada hari Sabtu itu,
kantor sheriff mendatangi rumah tempat Meghan dan Davis tinggal. WISTV melaporkan data lokasi ponsel membawa mereka ke sana, meski belum jelas data ponsel Davis atau Meghan, petugas tetap ingin memeriksa kesejahteraan. Dan ternyata Davis memiliki surat perintah penangkapan aktif atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dari Barnwell County yang berada di dekat situ. Ini menurut media independen Fitz News. WRDW melaporkan bahwa surat perintah lain menuduh Davis memiliki senapan meskipun dia adalah seorang narapidana yang tidak diizinkan memiliki senjata. Dia sedang masa percobaan, jadi Tyler, kita berhenti dulu. Jika sudah ada surat perintah penangkapan untuk Davis, mengapa polisi tidak langsung menangkapnya jauh sebelum dia melakukan sesuatu terhadap Meghan? Seharusnya dia sudah ditangkap. Kamu tahu soal surat penangkapan, apalagi di daerah pedesaan dan Carolina Selatan. Kecuali dia didiamkan oleh dan mereka memeriksa informasinya melalui sistem. Mereka mungkin tidak tahu tentang surat perintah itu. Maksud saya bahwa dia seharusnya tidak bebas berkeliaran dengan surat perintah penangkapan aktif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dia jelas-jelas tidak seharusnya berada di dekat senjata api. Seharusnya ada pertanyaan ini apakah dia memang sedang bebas dengan jaminan atau kenapa dia tidak dipasangi pemantauan global positioning system untuk alasan seperti ini. Jadi sayangnya ada kelalaian di sini. Dan kelalaian itu kemungkinan besar menjadi faktor utama yang menyebabkan Meghan kehilangan nyawanya. Jadi ketika aparat penegak hukum tiba di rumah, sebuah laporan insiden yang ditinjau oleh media lokal menyebutkan bahwa bayi Meghan yang berusia 4 bulan berada di dalam rumah sendirian. Tapi untungnya bayi itu tidak terluka. Para deputi mengatakan mereka melihat Davis keluar dari gudang di halaman belakang. Jadi mereka menangkapnya berdasarkan surat perintah dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Meghan. Jadi apa yang terjadi? Penegak hukum mendapatkan surat perintah penggeledahan sehingga mereka bisa memeriksa rumah itu. Dan menurut WISTV, para penyidik menyita sebuah iPhone 11 Pro, beberapa kamera keamanan, sebuah laptop Hewlett-Packard monitor bayi, dan kamera rusa. Surat perintah itu dilaporkan berbunyi, menurut keyakinan saya sebagai pelapor, bukti yang mungkin dapat membantu menemukan Meghan Bodaford mungkin tersimpan di barang-barang ini. Jadi Tyler, jelaskan kepada saya, kamu sedang membicarakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang potensial, kamu sedang membicarakan kasus pembunuhan yang potensial, benar? Mengapa para penyelidik secara khusus mencari barang-barang elektronik itu? Lebih spesifiknya, apa yang mereka cari di barang-barang elektronik tersebut? Mereka mencari komunikasi antara Meghan dan terdakwa di sini. Mereka memahami dan juga mencari rekaman video apapun yang bisa menunjukkan dia meninggalkan tempat tinggal dengan beberapa perlengkapan atau senjata yang mungkin telah digunakan dalam melakukan kejahatan. Ada beberapa informasi tentang di mana jasadnya ditemukan dan bagaimana kondisi kendaraannya yang bisa menunjukkan dia meninggalkan rumah dengan beberapa barang tersebut juga. Jadi semua ada bukti elektronik yang tadi saya menunjukkan video atau juga lokasi akan sangat penting bagi jaksa penuntut dalam kasus mereka. Ngomong-ngomong, bukankah ini alasan kamu harus segera bertindak? Karena dalam kasus-kasus secara umum, kamu bisa saja punya tersangka yang menghapus informasi itu, menghapus bukti digital itu. Jadi harus bertindak secepat mungkin. Bukan hanya untuk mencoba menyelamatkan nyawa seseorang, tentu saja, tapi kalau kita bicara soal pelestarian bukti, seberapa penting untuk segera sampai di sana? Ya, Sasi, itu sangat penting. Binai, maksud saya menghapus jejak elektronikmu sangat sulit di dunia sekarang ini dengan adanya cloud dan hal-hal lain, tapi menyingkirkan perangkat itu jauh lebih mungkin dilakukan. Pirengka, bisnis bakal hancur ini atau diberikan ini ke orang kepercayaan yang sebenarnya kaki tangan kejahatan saat mereka mengambil barang bukti ini. Jadi sangat penting bagi para penyidik dan jaksa untuk mendapatkan apapun yang bisa membantu membuktikan kasus mereka. Itu mudah situasi di mana ada terdakwa yang berusaha menghilangkan barang bukti dan menghindari tanggung jawab. Jadi, 5 hari setelah Meghan terakhir kali menghubungi siapapun, kantor sheriff Kabupaten Bamberg menghubungi SLET meminta bantuan mereka untuk menyelidiki sebuah mobil yang terbakar yang ditemukan di luar batas kota Denmark. Itu adalah Ford Explorer berwarna abu-abu gelap, merek dan model yang sama dengan yang dikendarai Meghan. SUV ini di luar jalan tanah, dekat tiang listrik. Itu terletak di pedesaan wilayah itu, hanya sekitar 2 mil dari lokasi terakhir Meghan yang diketahui. Ini menurut laporan dari WISTV. Para deputi mengatakan bahwa
Tampaknya ada sisa-sisa manusia di dalam mobil itu. Namun, ini akan memakan waktu beberapa hari untuk identifikasi menggunakan DNA dan catatan gigi. Dan ketika jenazah Meghan secara resmi diidentifikasi, saat itulah jaksa mendakwa Davis dengan pembunuhan, kepemilikan senjata selama kejahatan kekerasan, kepemilikan senjata api secara ilegal, pembakaran, dan penodaan jenazah manusia. Dan sekarang kita tahu bahwa Davis akan masuk penjara. Pada 10 November, Davis mengaku bersalah atas 4 dakwaan dan dijatuhi hukuman 43 tahun penjara dalam kasus pembunuhan. 3 dakwaan lain, kepemilikan senjata saat kejahatan kekerasan, pembakaran tingkat 3, dan penodaan atau perusakan jenazah. Itu menambah 30 tahun lagi. Namun hakim memutuskan hukuman-hukuman itu dijalankan bersamaan dengan hukuman pembunuhan. Tyler, saya punya beberapa pertanyaan. Mengapa mengaku bersalah? Untuk menghindari hukuman mati, karena ada beberapa faktor yang memberatkan pada pembunuhan ini sehingga hukuman mati bisa dijatuhkan. Dan juga karena dia melakukan pembunuhan dan beberapa kejahatan lainnya, ada kemungkinan lebih besar dia akan mendapat hukuman beruntun daripada hukuman yang dijalani bersamaan. Jadi saya siapa pengeluaran yang maksud saya dia memang akan balik sebagai saya ambil yang 50 tahun di balik penjara. Satunya insentif bagi sapi membela atau terdakwa mengaku bersalah atas tuduhan ini adalah mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Ya karena ini tampaknya merupakan situasi di mana Anda tidak melihat apapun terkait apakah dia kompeten untuk diadili. Dia jelas cukup kompeten untuk mencoba menghancurkan barang bukti. Dan faktor-faktor yang memberatkan ini mungkin akan menghasilkan kasus hukuman mati di mana korbannya adalah seorang ibu muda dengan 4 anak. Ini mungkin akan menjadi sesuatu yang membuat juri dan hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman tertinggi, hukuman mati, jika dia dinyatakan bersalah. 53 tahun adalah waktu yang sangat lama. Saya pun bertanya, mengapa hukuman lain dijalankan bersamaan dengan hukuman pembunuhan? Kenapa dijalankan secara bersamaan dan bukan berturut-turut satu demi satu yang pada dasarnya akan menjadi hukuman seumur hidup di penjara? Ya ada satu-satunya alasan yang bisa saya pikirkan, saya rasa hakim mengizinkan hal itu terjadi adalah karena dia dengan mengaku bersalah, mengakui kesalahannya, menerima tanggung jawab. Jadi pengadilan tampaknya sedikit lebih lunak terhadapnya dibandingkan jika dia menjalani persidangan, tahu kan, berdiri di sana menuntut haknya, mengatakan dia tidak bersalah, lalu hakim harus menjatuhkan hukuman yang mempertimbangkan semua itu. Mungkin saja ada beberapa diskusi antara pihak pembela dan jaksa terkait rekomendasi atau negosiasi hukuman. Saya ragu itu dinegosiasikan. Negara kemungkinan besar mengatakan mereka tidak keberatan dengan hukuman yang tidak dijalankan secara berturut-turut. Mengingat terdakwa mengaku bersalah. Dakwaan segala situasi mending hemat waktu, tenaga dan sumber daya negara dalam menuntut kasus ini serta menyerahkan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman bukan kepada juri. Saya ingin pendapat Anda soal hal yang sering kami tanyakan di kasus seperti ini. Apakah ini bisa dicegah? Kenapa saya bilang begitu? Sejak pembunuhan Meghan, makin banyak informasi tentang upaya teman dan keluarganya memberitahu penegak hukum soal penyiksaan yang dialaminya. Sekarang, pertanyaannya adalah, jika petugas berencana melakukan intervensi apapun, apakah argumennya mereka hanya terlambat? Karena Fox News berbicara dengan seorang teman Meghan yang mengatakan bahwa mereka menghubungi petugas pembebasan bersyarat Davis setelah melihat memar di tubuh Meghan. Dan menurut Fox News, salah satu pesan mengatakan dia akan berakhir membunuh ibu dari anaknya. Dia kini menyakiti Meghan setiap hari dan ini sudah menjadi rutinitas. Polisi pun sudah beberapa kali dipanggil. Tapi yang dia lakukan adalah dia masuk jauh ke dalam hutan sebelum mereka tiba di sana. Dia sudah punya surat perintah baru untuk itu. Dia juga mencekik Meghan habis-habisan dan dia melakukannya saat Meghan sedang menggendong bayi. Petugas pembimbing kemasyarakatan itu kabarnya mengatakan kepada temannya bahwa Meghan sebaiknya menelepon 911 lalu meletakkan teleponnya agar petugas operator bisa mendengar apa yang sedang terjadi. Kamu tahu, mungkin Davis tidak akan menyadarinya. Dan temannya itu diduga membalas, aku sudah memberitahu hal yang persis sama, tapi aku ragu dia akan mencoba menelepon lagi. Sepertinya dia sudah menyerah.
Temannya juga memberitahu petugas masa percobaan rupanya bahwa Davis memiliki senjata, tapi Fitz News melaporkan bahwa petugas itu tidak membalas pesan tersebut. 2 hari setelah Megan terakhir terlihat, temannya mengirim pesan terakhir yang mengganggu kepada petugas masa percobaan itu. Kutipan, "Hey, kami pikir Megan sudah meninggal." Sekarang Tyler, apakah ini kelalaian dari pihak petugas masa percobaan? Apakah ini juga kelalaian dari pihak penegak hukum? Atau memang hanya itu yang bisa dilakukan di sini? Banyak pekerjaan saya dalam mewakili korban dalam kasus hak sipil, seringkali berurusan dengan pemerintah. Dan saya percaya ini adalah situasi di mana ada kegagalan sistemik dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga karena kasus-kasus ini memang sulit. Sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan. Seringkali ada korban seperti Megan di kasus ini. Saya tidak tahu seberapa dekat hubungannya dengan terdakwa, tapi terkadang mungkin tidak datang untuk bersaksi. Kadang-kadang Anda tahu mereka mungkin memiliki anak bersama. Mungkin mereka tak ingin terdakwa di penjara. Sebenarnya semua itu tergantung negara bagian ini untuk turun tangan dan menilai risiko bahaya di sana. Dalam situasi ini, Anda memiliki petugas pembimbing kemasyarakatan yang jelas-jelas mendengar bahwa terdakwa dalam situasi ini melanggar syarat-syarat masa percobaan. Ya, dia bersikap kasar. Waktu saya ada teman-teman yang sudah menelepon petugas pembimbing kemasyarakatan, ada catatan panggilan. Surat perintah penangkapan aktif untuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya yang mengharuskan dia ditahan dan jaminannya dicabut. Puasa hal saya perlindungan ini diterapkan agar para terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi saat bebas dengan jaminan dan korban tetap aman. So, jadi jika Anda mau lihat semua hal di sini, kayak semua tanda peringatan, semua komunikasi dan pengakuan bahwa nyawa Megan dalam bahaya. Ya, tentu saja sepertinya hal ini bisa dicegah. So saya berharap satu hal yang bisa dipetik dari kejadian ini adalah pelajaran bagi berbagai lembaga penuntut bahwa kejahatan-kejahatan seperti ini sangatlah serius. Kejahatan dalam rumah tangga sangat serius dan korban harus dilindungi. Negara seharusnya ikut bertindak. Ada terdakwa yang jelas-jelas melanggar syarat jaminan mereka dan ada korban yang bisa kehilangan nyawanya. Sudah menjadi kewajiban lembaga negara untuk melakukan bagian mereka. Tapi, supaya jelas, apakah Anda tahu apakah ada kewajiban hukum bagi petugas pembimbing kemasyarakatan untuk turun tangan? Atau hanya sekadar mengatakan, dengar, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menyarankan Anda menelepon 911. Saya percaya bahwa petugas pembimbing kemasyarakatan ini seharusnya melakukan kontak lebih lanjut dari situ. Mereka bisa saja memeriksa syarat-syarat masa percobaan. Saya memang berpikir itu adalah kelalaian dari pihak petugas pembimbing kemasyarakatan karena tidak melakukan hal itu. Tapi saya tidak terlibat dalam kasus ini atau apapun. Logikanya, jika mendengar hal seperti ini, jangan hanya hubungi 911. Anda juga petugas pengadilan. Anda punya lencana, senjata, dan kekuasaan mencabut masa percobaan seseorang. Menurut saya mereka harus bertindak soal itu. Ini benar-benar kasus yang menyedihkan. Ini benar-benar kasus yang menyedihkan dari berbagai sudut pandang. Dan kita kembali ke pertanyaan. Anda tahu apakah ini bisa dicegah dengan cara tertentu? Saya tidak tahu. Terima kasih Tyler Bailey atas waktunya. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Anda bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.